Penyidik Satreskrim Polres Serang menangkap pembunuh istri di dalam rumah pelaku di Desa Malangga, Serang, Banten. Pelaku merupakan buruh harian lepas sementara istri hanya ibu rumah tangga. Kejadian naas terjadi saat sepasang suami istri cekcok lantaran permintaan suami untuk dibuatkan makanan. Suami naik pitam dan menusuk istrinya. Pelaku juga cemburu lantaran istrinya selalu sibuk main ponsel. Motifnya hanya cekcok karena merasa sebagai suami tidak dihargai, ditambah tadi adanya dugaan perselingkuhan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur terluka parah usai dianiaya dua orang yang masih kerabatnya. Ya, pemirsa, penganiayaan ini dipicu pelaku cemburu karena korban mengambil penumpang perempuan yang menjadi incarannya. Keluarga panik dan membawa Muhammad Syafiuddin yang terluka di kepala usai dianiaya dua pria yang juga masih kerabatnya di Desa Tera, Pamekasan, Jawa Timur. Korban dianiaya ketika baru saja pulang bekerja menarik becak motor. Dua pelaku diketahui tiba-tiba langsung masuk ke rumah korban dan menganiaya. Istri korban yang melihat kejadian itu langsung berteriak hingga membuat pelaku langsung kabur. Usai menerima laporan korban, Polres Pamekasan langsung menangkap dua pelaku yang ternyata tinggal berdekatan dengan rumah korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan ini adalah asmara, di mana pelaku cemburu melihat korban membawa penumpang perempuan yang merupakan incarannya. Kalau untuk motifnya sementara ini masih kita dalami, kita lakukan penyidikan lebih lanjut terkait motif utamanya apa. Cuma dari beberapa keterangan saksi ada indikasi motif asmara. Gitu. Ada pembunuhan dari tersangka kepada korban. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pamekasan dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara akibat penganiayaan, korban harus dirawat di Rumah Sakit Slamet Martogiro Pamekasan karena luka parah di kepala. Sementara itu, pemirsa, tim reserse narkoba Polres Sleman menangkap dua kurir narkoba jaringan internasional. Ya, dari penangkapan tersebut, polisi menyita narkoba jenis sabu senilai 15 miliar rupiah. Tim Satres Narkoba Polres Sleman, Yogyakarta menangkap dua kurir sabu berinisial DJP, warga Lampung, dan Eka, warga Kalimantan Tengah. Keduanya ditangkap terpisah. Polisi menangkap DJP di sebuah bus jalur Pekanbaru, Lampung. Saat digeledah, polisi temukan 10 kg sabu yang disimpan dalam koper senilai 15 miliar rupiah. Barang haram yang diduga diselundupkan dari Malaysia ini disembunyikan dalam 10 paket kemasan teh Cina. Rencananya, sabu-sabu ini akan diserahkan ke tersangka Eka untuk diedarkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tersangka DJP ini dia akan dijanjikan oleh seseorang yang masih dalam tahap untuk kita kembangkan lagi. Dia dijanjikan untuk mendapatkan bayaran sebanyak 7 juta untuk 1 kilonya. Tersangka satunya lagi dengan inisial EK ini dijanjikan akan dibayar dengan uang sekitar 3 juta rupiah per kilonya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban salah sasaran mata elang atau biasa disebut dengan debt collector. Ya, korban tidak terima diberhentikan paksa sehingga korban merekam para pelaku. Billy, 24 tahun, viral di media sosial karena jadi korban salah sasaran penagih utang. Kekerasan ini terjadi Rabu sore di Kelapa Gading, Jakarta. Korban tidak terima saat motornya akan ditarik para penagih utang hingga terjadi kekerasan.
Aksi arogan ini memancing emosi sejumlah warga di lokasi kejadian hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Ya lu kenapa berhenti gua? Ya udah bawa aja polisi. Kayak gini lu main tangan juga. Lu main tangan juga. Di mana? Di sini. Di wajah ya? Wajah. Di wajah. Pas di situ baru saya bilang ke kantor polisi aja kita selesaikan, kayak gitu kan. Ya. Jadi kan saya udah hubungin bapak saya. Nah mereka nggak mau nunggu itu, mau ngajak saya aja pergi gitu kan. Saya tetap bersikukuh, saya ambil kuncinya, tunggu yang lain baru kita kantor polisi bareng-bareng gitu kan. Nah dia nggak terima, langsung mukul saya lagi di situ. Nah pas pemukulan itu Gojek langsung bantuin saya. Masa itu makin rame, ya chaos di situ. Nah chaos, mereka kabur berempat. Surat-suratnya. Korban mengaku sudah 2 kali mengalami persekusi arogan penagih utang atau yang dikenal dengan sebutan mata elang hingga membuatnya trauma. Gara-gara di... Korban berencana melapor ke polisi dengan barang bukti video rekaman. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa Anda akses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Sejaya dan rekan saya. Dan saya Anita Mai, sampai jumpa. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.